Kalau kalian cari iPhone murah di tahun 2026, sebenarnya pilihannya tuh lumayan cukup banyak sih. Tapi nggak semua iPhone lama itu layak banget buat dipakai sih di tahun ini. Nah ini dia 3 rekomendasi iPhone murah dan worth it serta iOS-nya yang udah update ke iOS 26 nih. Mulai dari yang paling murah sampai yang bener-bener paling powerful serta worth it dipakai buat main game, bikin video, konten, dan kameranya yang pasti bagus banget. Langsung aja kita bakal masuk ke pembahasan 3 rekomendasi iPhone paling worth it di 2026. Ada iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, serta iPhone 13. Let's go, kita bakal bahas satu-satu nih performanya. Dan kenapa ini sangat worth it di 2026. Mulai dari yang paling murah, yang pertama ada iPhone 11 yang harganya sekarang mulai dari 3 jutaan aja. Kalian udah bisa dapetin iPhone 11 ini dengan spesifikasi dia punya chipset A13 Bionic dan RAM-nya 4GB. iPhone 11 ini bisa dibilang sebagai pintu masuk kalian buat yang pertama kali mau cobain ekosistem Apple nih. Karena dia ini punya harga yang bener-bener relatif terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Walaupun iPhone ini dirilis tahun 2019, tapi dia masih punya performa yang masih oke di tahun ini loh. Chipsetnya A13 Bionic yang masih kenceng, cukup banget dipakai buat konten, main game, sosial media, dan sejenisnya. Ukuran HP ini juga tergolong lumayan besar ya, yaitu 6,1 inci. Nah, selain itu juga iPhone 11 ini punya kamera yang masih cakep banget di tahun ini. Buat seukuran iPhone yang murah, HP ini tuh udah dilengkapi dengan 2 lensa. Ada lensa ultrawide 0,5 dan lensa potret. HP ini juga memiliki hasil kamera yang benar-benar cakep, tajam, dan bagus. Ini dia hasilnya yang gue foto menggunakan iPhone 11. Dia punya ciri khas kamera yang masih cukup tajam di tahun 2026 ini. Untuk hasil rekamannya juga, video ini bagus banget direkam dengan iPhone 11. Masih banyak juga kok konten kreator kayak yang upload TikTok, Reels, bikin video di YouTube menggunakan kamera iPhone 11 ini sebagai HP untuk ngerekam guys. Soal baterai iPhone 11 ini nggak usah diraguin lagi, dia ini punya kapasitas baterai yang cukup besar dan dia ini baterainya lumayan awet ya untuk sekelas iPhone asalkan baterainya masih ori. Nah tapi sayangnya untuk di bagian LCD iPhone ini masih menggunakan layar IPS, jadi belum OLED. Oke, gimana sih kira-kira performanya chipset A13 Bionic ini kalau dipakai main game? Untuk iPhone 11 ini dia punya settingan yang benar-benar masih oke banget sih. Tapi di sini kita bakal setting iPhone 11 ini menggunakan Smooth Extreme. Jadi untuk settingannya itu ada di 60 fps dia sudah support. Untuk performanya sih ini benar-benar masih maksimal banget. Dipakai main kompetitif juga menurut gue masih oke sih. Gue nggak ngerasain yang namanya nge-lag ataupun patah-patah guys. Tapi memang kalau ada stuttering dia nggak terlalu berasa banget. HP-nya juga masih enak digenggam. Dan dia nggak bener-bener sampai yang panas banget. Memang sih untuk dalam jangka waktu tertentu iPhone 11 ini kalau dipakai buat main game terlalu lama, dia mungkin bisa ngerasain namanya hangat. Tapi menurut gue overall hangatnya ini masih cukup wajar dan masih bisa kita terima. Ya untuk ukuran harga segini dia punya chipset A13 menurut gue masih oke banget dipakai di tahun 2026 ini. Oh iya, selain itu juga kelemahannya yaitu selain layar IPS dia ini punya bezel yang tebal. Sisanya sih overall nggak ada masalah. Oke, next lanjut di sini ada iPhone 11 Pro Max. Harganya ini mulai dari 4 jutaan guys. Kalian udah bisa dapetin sebuah iPhone seri Pro Max ya dengan 3 buah lensa kamera boba yang bener-bener ini berfungsi banget buat kalian yang demen konten dan rekam video. Kenapa gue merekomendasikan iPhone 11 Pro Max ini di tahun 2026? Karena yang pertama dia ini punya 3 buah lensa boba yang menjadi sebuah ciri khas iPhone flagship pada zamannya. Oke, untuk LCD-nya iPhone 11 Pro Max ini berbeda dari iPhone 11 biasa. Dia ini sudah OLED dan layar bezelnya nih jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 11. Dan sinyalnya pun sayangnya dia belum support sinyal 5G. Tapi tenang aja, dengan harga segini kalian bisa dapetin kualitas premiumnya dari sebuah iPhone seri Pro Max flagshipnya. Untuk dari kameranya dia juga punya hasil kamera yang bagus. Performa kamera yang benar-benar tajam dan masih bisa diacungi jempol banget di tahun 2026 ini guys. Karena layar iPhone 11 Pro Max ini sudah HDR OLED, jadi hasilnya ini jauh lebih tajam dan lebih berwarna dibandingkan dari iPhone 11 tadi.
Hasil videonya pun bener-bener bagus banget dan buat gue takjub banget karena dia bisa ngasilin video yang bener-bener stabil banget di 60 fps guys. Kalian bisa lihat aja nih, bener-bener enak banget sih. iPhone 11 Pro Max ini punya ukuran layar yang jauh lebih besar dibandingkan iPhone 11. Di iPhone 11 Pro Max ini dia punya ukuran 6,5 inci. Jadi yang jelas enak banget sih HP ini dipakai buat nonton, buat edit, dan dipakai buat main game. Untuk kameranya ini juga menjadi salah satu faktor kenapa masih banyak orang yang nyari iPhone 11 Pro Max ini. Dengan harga 4 jutaan kalian bisa dapetin kualitas flagshipnya sebuah iPhone seri Pro Max yang punya triple kamera, lensa wide, ultra wide, dan telephoto. Cocok banget buat kalian yang suka bikin konten sinematografi dan fotografi. HP ini sangat berfungsi banget dari segi kameranya dibandingkan dengan base model. Dia ini punya kelebihan yang bener-bener kepake banget. Nah, gimana sih untuk performa chipsetnya? A13 chipsetnya ini masih sama seperti iPhone base model. Gimana untuk performa ketika dipakai main game? Untuk main game PUBG Mobile, gue di sini bisa dapetin FPS 60 sangat stabil banget dengan settingan super smooth 60 FPS ekstrim. Ketika gue coba turun di tempat yang ramai, di situ banyak penuh musuh dan rival, HP ini masih tetap aman. Nggak ada istilah yang namanya frame drop, nge-lag, stuttering, bahkan HP-nya nge-freeze. Chipset A13 Bionic ini di iPhone 11 Pro Max kerasa banget agak sedikit perbedaan. Mungkin karena memang HP ini baterainya jauh lebih besar dan pendinginannya yang lebih bagus dibandingkan seri base model. Ukuran layar yang besar ini juga bikin nambah sensasi kalian, pengalaman main gamenya jauh lebih baik dibandingkan iPhone 11 base model. Overall meskipun dipakai main game, kayak PUBG Mobile ini HP ini tidak ada kendala seperti ngeframe ya. Jadi dari awal main game sampai akhir pun HP ini masih tetap aman dan masih tetap adem aja. HP-nya juga masih enak dipakai banget buat dipakai main game. Ketika gue nemuin beberapa musuh di depan yang deketan kayak gini, HP ini emang nggak ada kendala sama sekali sih. Dia ini masih tetap aman ketika dipakai buy one. HP ini juga masih kuat banget buat nge-buy one musuhnya di depan lawan kita nih. Nah, untuk ngebidik juga enak, fitur giroskopnya stabil dan lancar banget serta enak banget untuk handlingnya. Overall, iPhone 11 Pro Max ini dengan harga 4 jutaan menurut gue ini sensasi premiumnya masih kerasa banget sih. Ditambah lagi chipsetnya juga yang bener-bener masih powerful banget. Nah, maka dari itu gue ngerekomendasiin iPhone 11 Pro Max ini di tahun 2026. Next, kita bakalan bahas iPhone yang lebih powerful di tahun 2026 dengan harga yang masih cukup terjangkau dan udah cukup murah. Nah, kalau kalian punya budget yang lebih cukup gede, iPhone 13 ini lebih worth it dibandingkan kedua iPhone tadi. Banyak yang orang bilang iPhone 13 ini adalah sweet spot, dimana iPhone ini tuh harganya terjangkau dan sudah masuk akal, dan dia juga punya desain yang masih mengikuti dengan perkembangan zaman, yang berarti HP ini tuh desainnya masih fresh banget ya. Desain iPhone 13 ini berbeda dengan iPhone 11 dan 11 Pro Max sebelumnya. Dia ini punya desain yang udah flat serta memiliki poni yang jauh lebih kecil dibandingkan iPhone sebelumnya. Dengan harga 5 jutaan, iPhone 13 ini udah menggunakan chipset A15 Bionic yang berarti lebih kencang dibandingkan chipset A13 Bionic guys. Jadi udah seperti paket lengkap, iPhone ini cocok banget dipakai buat main game, editing video, serta multitasking kerjaan kalian. Selain itu dia juga punya kamera yang bagus banget. Kameranya tajam dan bener-bener masih sangat worth it. Dia juga punya fitur yang gak dimiliki kedua iPhone sebelumnya di iPhone 11. Dia ini ada fitur Cinematic Mode. Jadi buat kalian yang pengen bikin video sinematik, HP ini lebih cocok sih meskipun dia cuma punya 2 buah lensa. iPhone 13 ini juga udah punya fitur Night Mode. Buat kalian yang suka foto-foto di low light dan suka bikin konten, HP ini tuh bisa ngasilin hasil video yang stabil dan lebih jernih dibandingkan kedua iPhone tadi. Di iPhone ini dia sudah mendukung sinyal 5G. Jadi buat kalian yang suka sosial mediaan ataupun browsing, HP ini nggak bakal takut lemot lagi deh sinyalnya. Selain itu, dari semua yang udah gue paparkan tadi, iPhone 13 ini juga terkenal punya baterai yang cukup awet. Baterainya ini emang bener-bener awet banget. Seri base model tuh emang gak kalah deh awet baterainya dibandingkan dengan seri Pro bahkan seri Pro Max.
HP ini dipakai buat ngedit di iPhone 13, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada yang namanya nge-lag, patah-patah, atau bahkan ngerasa keberatan filenya. Bener-bener semua berjalan dengan seamless dan sangat nyaman banget, terutama buat kalian yang konten kreator, suka bikin video, take video, main game berat pun dilibas, dan nggak ada kendala sama sekali. Kalau kalian nggak percaya, gue bakalan review iPhone 13 ini buat main game PUBG Mobile guys. Untuk iPhone 13 ini settingannya bisa tembus sampai HDR Extreme, tapi di sini gue ngetesnya di Super Smooth Extreme. Gue mau cari seberapa stabil FPS-nya di iPhone ini. Gue coba turun di tempat yang rame dan langsung ketemu musuh. HP ini masih terasa sangat aman banget dan nyaman. Bahkan ketika ada musuh banyak pun HP ini nggak kerasa yang namanya berat. Nggak ada frame drop apalagi patah-patah. Jadi istilah ngeframe di iPhone 13 tuh nggak ada. Kalian bisa langsung libas ketemu buy one musuh juga. Paling kalian cuman kaget dikit sih, tapi nggak bikin kalian bakalan tusun. Selain lebih powerful, chipset A15 ini dia juga punya efisiensi yang lebih efisien dibandingkan chipset sebelumnya. Makanya HP ini punya daya tahan baterai yang lebih awet dan lebih kuat dibandingkan generasi-generasi iPhone sebelumnya guys. Overall untuk 2026 HP ini paling worth it dan paling value for money. Kenapa? Karena harganya ini udah turun. Sekarang udah mulai 5 jutaan kalian bisa dapetin HP sekelas iPhone 13 ini. Ya benar, iPhone 13 ini benar-benar masih punya desain yang fresh. Chipsetnya juga tergolong masih baru dan nggak terlalu jadul lah dibandingkan iPhone sebelumnya. Kalau menurut gue sih iPhone 13 ini pilihan yang paling aman ya. Jadi kalian tuh masih bisa pakai HP ini buat 3-4 tahun ke depan. Karena untuk performa yang masih kenceng dan powerful, HP ini juga masih terus dapat updatean iOS terbarunya nih guys. Serta fitur-fitur kameranya yang cukup lengkap. Untuk kesimpulannya, kalau kalian punya budget 3 jutaan, iPhone 11 itu harga yang paling masuk akal. Kalau kalian pengen layar yang lebih bagus, yang udah OLED dan punya 3 buah lensa kamera boba, kalian bisa pilih iPhone 11 Pro karena harga juga beda-beda tipis. Dan kalau kalian mau yang paling aman dipakai jangka panjang, iPhone 13 adalah jawabannya. Tapi tergantung dari budget kalian. Kalau budget kalian udah bisa untuk beli iPhone 13, saran gue sih iPhone 13 itu lebih sangat worth it di tahun 2026 ini ya. Karena kameranya yang bagus, chipsetnya yang masih kencang, serta dukungan iOS yang terus update di jenis iPhone 13 ini. Segitu dulu aja videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.